Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun, sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Izinkan kembali saya untuk bermuhasabah pagi. Mudah-mudahan ada membaca untuk diri sendiri, khususnya umumnya untuk para sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Bagaimana membentengi diri dengan zikir kalimat La ilaha illallah. Inilah pentingnya peranan Syekh Mursyid serta pentingnya kita berthariqah, karena dengan thariqah mempunyai metode serta cara untuk membentengi diri dari godaan setan yang datang dari depan, belakang, kanan dan kiri, serta tidak termasuk orang-orang yang kufur, tetapi dimasukkan orang yang bersyukur. Sahabat, begitu pentingnya peranan Syekh Mursyid yang akan memberikan jawaban yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa kita sebagai manusia sulit sekali bersyukur pada Allah? Itu karena kita sedang digoda oleh setan, dan setan yang selalu menghalang-halangi kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Setan yang selalu menguasai manusia hingga lupa kepada Allah, karena lupa kepada Allah lah yang mengiring manusia itu untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Inilah jawabannya seperti di dalam tanbih wasiat dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Pun pula tempat orang bertanya, dan mursyidlah tempat orang bertanya. Dan kita bertanya kepada Syekh Mursyid bagaimana solusinya, dan Syekh Mursyid memberikan bimbingan dengan zikir dan mentakdirkan kalimat La ilaha illallah. Dengan menarik kalimat La dari tengah-tengah dada, karena di tengah dada ada latifah akhfa, agar terisi dan naik ke dagu, bibir, ke hidung, ke alis, dan di antara dua alis ada latifah nafsi, dan sampai latifah kolab di atas ubun-ubun hingga terisi. Dengan bimbingan mursyid, titik halus di dalam diri kita akan terisi, dan inilah untuk membentengi diri dari godaan setan dari depan dan belakang. Lalu mengucap ilaha, ditarik di dada sebelah kanan dengan menembus latifah kofi dan latifah ruhi, dan itu untuk menutup pintu setan yang datang dari sebelah kanan. Sahabat, kemudian mengucap illallah diujamkan di dada bagian kiri dengan menembus dua latifah, yaitu latifah siri dan latifah kholbi. Itu untuk menutup pintu setan yang datang dari sebelah kiri. Inilah jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah, dan jalan yang paling utama untuk dekat kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menanyakan pertanyaannya cerdas kepada Rasulullah SAW, bagaimana aku bisa sampai kepada Allah, terhubung dengan Allah, merasakan keadaan Allah, mampu merasakan keagungan Allah, mampu merasakan pengawasan Allah, merasa ditatap oleh Allah, merasakan dekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, jika engkau ingin kembali kepada Allah, jalan yang paling dekat, paling mudah, dan paling utama, maka wajib bagi engkau melenggangkan zikrullah. Dan Sayyidina Ali menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah aku berzikir ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, Ali, pejamkan kedua matamu. Lalu Rasul mentakdirkan kalimat thayyibah La ilaha illallah 3 kali. Inilah alat yang efektif untuk menahan godaan setan yang menggoda dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Maka kita seharusnya semesti-mestinya, sewajib-wajibnya kita untuk memuji Syekh Mursyid. Itulah orang-orang yang bersyukur, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur.
Dengan Syekh Mursyid kita diberikan talqin zikir, dan itu tidak sebatas di lisan saja. Karena kalau la ilaha illallah hanya sebatas di lisan saja, anak kecil pun juga bisa, non muslim pun bisa, burung meo juga bisa. Inilah pentingnya talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Tidak sebatas diucapkan oleh lisan, tetapi disimpan di dalam ruh kita. Ruh kita ini hanya mengontrak di jasad ini, jangan sampai jika sudah batas waktu habis kontrakannya, tidak mau pulang hingga dieksekusi paksa oleh malaikat maut. Jika roh ini jika sudah habis waktunya, malaikat maut menjemput, malaikat Israel memanggil, azal datang tetapi disuruh pulang, tidak mau pulang karena kebingungan, tidak tahu arah pulang. Ketika ruh itu masih bersatu dengan jasad, tidak mau talqin zikir, tidak mau kembali kepada Allah SWT, tidak diisi dengan la ilaha illallah, tidak kembali kepada la ilaha illallah. Pertanyaannya, mau kemana ruh itu? Dan ruh itu akan kemana pergi? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, terbang, bahkan terjun ke laut, dan tidak ada tempat kembali, dan hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, itulah gunanya talqin zikir, supaya ruh tidak tersesat, yaitu belajar pulang dari sekarang, yaitu pulang kepada la ilaha illallah, terbawa kepada la ilaha illallah, masuk ke dalam la ilaha illallah, bersama dengan la ilaha illallah, bergabung dengan la ilaha illallah, dan itu dapat dipisahkan lagi. Sudah melekat kuat. Itu ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Itulah pentingnya talqin zikir, talqin zikir yang diterima dari Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Kalau kita bertorikoh dengan tanpa Syekh Mursyid, bagaimana jadinya? Seperti naik mobil dengan tiada supirnya, seperti naik pesawat tiada pilotnya, naik kereta tiada masinisnya, naik delman tiada kusirnya. Jika bertorikoh dengan tanpa Syekh Mursyid, itu akan tersesat. Dan inilah pentingnya kita mempunyai Syekh Mursyid yang sebagaimana pembimbing rohani. Jangankan kepada kita sekelas ulama besar pun, mereka berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga melakukan perjalanan spiritual, ingin kembali kepada Allah SWT. Tetapi jika melakukan perjalanan spiritual tanpa bimbingan Syekh Mursyid, akan mandek, jalan di tempat, dan tidak akan bisa tidak akan pernah sampai dalam perjalanan spiritual. Jelas lugah dan tegas tertulis di dalam Al-Quran. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak akan mendapatkan seorang penolong, Syekh Mursyid, yang memberi petunjuk kepadanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Saudara, sahabatku yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita tidak ingin sesat, kita harus mempunyai Syekh Mursyid. Terserah orang lain menilai apa, terserah orang lain mau bilang apa, terserah orang lain mau komentar apa. Walaupun adanya fenomena atau apapun istilahnya, itu terserah. Yang penting kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mempunyai Syekh Mursyid itu suatu keharusan. Jangankan 1 tahun atau 2 tahun lamanya, walaupun sedetik pun, jangan biarkan kita tidak mempunyai pembimbing rohani. Karena 1 detik yang kita lalui jika tidak mempunyai Syekh Mursyid, ketika ruh kita dicabut, kita tidak dapat kembali kepada Allah SWT, karena tidak ada yang membimbingnya. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga muhasabah pagi ini ada manfaatnya. Saya berdoakan semoga kita selalu dalam